Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firmansyah dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan Prodi Informatika. Jadi kali ini saya akan mengerjakan UAS praktikum saya pada eh, mata kuliah praktikum pemrograman objek satu. Jadi di sini pada soal tuh kita akan membuat tampilan awal yang dimana tampilan awalnya tuh kayak masukin angka. Kalau semisal inputnya 8, jadi array-nya tuh akan isinya tuh ada dibikin 8 array gitu. Lalu ada list array-nya tuh ada apa, pilih aksi kayak gini. Kalau semisal kita pilih sorting maka masuk menu sorting. Kalau semisal pilih searching maka masuk ke searching, minmax dan lain-lain. Terus strukturnya tuh yang dimana kita membuat struktur yang pertama tuh pada algoritma abstrak. Jadi algoritma ini tuh bentuknya tuh abstrak karena kita nggak tahu. Terus di algoritma abstrak itu memiliki anak, jadi ini tuh parent. Anak-anaknya tuh sorting algoritma sama searching algoritma. Nah, si sorting algoritma juga memiliki anak, yaitu bubble sort sama selection sort. Kalau si searching algoritma tuh sequential sama brute force minmax, tapi si minmax finder tuh cuma punya brute force minmaxnya doang. Oke, yang pertama kan membuat tampilan ini terlebih dahulu. Ketik seperti membuat file algorithm.java karena tadi kelasnya abstrak, jadi abstrak usah abstrak ini abstrak kelas algoritma. Terus ini kan algoritma tuh tadi tuh memiliki nama, jadi kita kasih protected saja. Kenapa protected? Karena biar nggak mudah diakses. String name. Terus selanjutnya kan ngebuat sorting algoritma sama searching algoritma. This sorting algorithm Java, karena sorting itu masih punya eh, banyak pilihannya, maka saya akan kasih abstrak. Terus di sini kita kasih public abstrak, dibikin metode void slot, terus dengan parameter bisa dan parameter integer tadi itu kan karena ada pilihannya gitu. Terus ininya namanya data. Selanjutnya kita bikin yang si anak yang keduanya, yaitu searching algorithm. Searching algorithm THM Java. Sama ini juga abstrak. Terus jangan public. Ini public abstrak abstrak void void integer search algorithm integer data. Pak, ini 6 parameternya sama target. Kenapa pakai metode yang metodenya tuh kayak kalau misal di bahasa C itu namanya tuh fungsi, karena nanti kan si ini tuh bakal ada tipe kembaliannya. Nah, search saja.
Lalu dari itu kita bikin yang ini pada soal itu ada, kan tadi udah search, berarti sekarang min max finder, tapi ini tipenya sebagai interface. Jadi min max finder Java. Ini tipenya kan interface ya. Terus ini kita dibikin void find max min max dengan parameter integer, terus ini array integer, dimana array itu bernama data. Lalu selanjutnya ke bubble sort. Nah, bubble sort itu apa? Jadi bubble sort itu algoritma pengurutan yang membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan secara berulang hingga seluruh data terurut. Jadi kayak gini nih. Semisal nih 6 dibandingin sama 5, kan 6 itu lebih gede ya. Jadi 6 tuh geser ke kanan, 5 tuh geser ke kiri. Nah, baru 6 sama yang 3. Jadi si 3-nya digeser ke kiri, si 6-nya lanjut. Seperti itu. Lanjut berarti kita ke sorting ya. Ke bubble sort. Bubble sort. Bubble sort. Nah, kita extend dari si algoritma, sorting algorithm. Ini short extend ini kan sorting algorithm. Lalu kita add override public void short parameter integer, terus ininya data nya kita bikin atributnya itu n sama dengan data range, dimana ini tuh yang artinya tuh panjang, si n ini tuh menandakan panjangnya si ini si array. Lalu for integer i sama dengan 0, terus i kurang dari n-1 i plus terus for data yang ke i, data yang ke i lebih dari data yang integer c. Oh, integer c sama dengan integer c sama dengan 0, terus c kurang dari n-1 n-1
N min I min 1 terus C plus lalu condition data yang J data J plus 1 sorting integer name data J terus data yang J sama dengan data J plus 1 terus data J plus 1 ini pindahkan ke temp. Nah, jadi si bubble sort ini tuh kita extend ke sorting algoritma, lalu dibuat metodenya. Nah, kita kasih data length n itu sebagai panjang datanya. Lalu kita menggunakan perulangan for yang dimana I itu diinisialisasikan sebagai 0, I sampai I kurang dari N min 1 I plus. Kenapa min 1? Karena si data ini tuh berawalnya tuh dari 0, maka kita harus pakai min 1. For integer J sebagai integer diinisialisasikan PJ++. Kenapa N min I min 1? Karena kalau semisal nggak pakai I, kita kan jadi bakal lebih cepat buat berhentinya, padahal si datanya tuh masih ada. Nah, jika data J lebih dari data J plus 1, maka misal si J ini tuh yang ke pertama, yang 0, data 0-nya tuh isinya tuh 2, terus data plus 1-nya tuh isinya tuh 4. Jadi kalau si ini kan 2, ini 4, 2 lebih dari 4, ini kan tidak akan, kondisinya tidak akan terpenuhi. Jadi kalau semisal 4 sama ininya 3, ini kan kondisi bakal terpenuhi, maka kondisi ini akan yang dimana data yang J, berarti si 4 ini masuk ke TMP, lalu si J ini kan jadi kosong, si J ini bakal diisi sama J plus 1 yang dimana yang depannya, terus J plus 1 ini masuk ke TMP tuh. Lalu kita ke selection sort. Nah, jadi selection adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian data yang belum terurut. Apa sih yang benar? Ya, kita lihat contohnya. Nah, jadi kalau semisal nih, ini kan I0, ini tuh 12. Kan tadi tuh kalau sisi penjelasannya tuh bilang, oh semisal pengurut yang bekerja dengan cara berulang kali mencari elemen terkecil dari bagian data yang belum terurut, lalu menukarkan yang benar di bagian data yang sudah terurut. Jadi kalau semisal nih 12 nih di awal nih, ininya berarti 20 nih. 12 kan semisal ini dari besar terkecil ya, karena konteksnya di sini dari besar terkecil, dimana kan kita tuh misal sih 20-nya itu lebih besar,
Misal di sini tuh 12, ini 20. Ini 12 dibandingin sama 20. Nah, si 20 ini tuh kan lebih besar dari 12, maka si 20 itu ke kiri. Si 12 geser kanan. Terus si 12-nya tuh ngehubungi sama si 10. Kalau semisal semisal si 12-nya lebih tinggi, maka si apa ya, senternya itu pindah dari si 12 jadi ke 10 itu. Kalau nah terus 10 kan ke 15 nih, 10 kecil nih. eh, Misal si 10 lebih kecil dari 15, maka si 15 geser ke kiri sampai benar-benar eh, menjadi terurut. Tadi sorting, search, bubble sort, berarti selection short. Selection short. Ini sebagai class. Extend, kita extend. Extend berarti sorting ya. Sorting algorithm. Void, override, add, override, terus public void short, public void short, integer data. Seperti biasa, seperti yang tadi, integer n sama dengan panjang data dot length, terus perulangan for integer i sama dengan 0, i sama dengan 0, terus apa, i kurang dari n min 1, i kurang dari kurang dari n min 1, terus i plus terus di sini kita bikin ya, variabel bernama min index, berarti min index oke, sama dengan i. For integer c sama dengan i, terus ini harus disebut c kurang dari n c plus if data c kurang dari data x index sama dengan c. Integer index sama dengan data i.
terus si data TMP. Jadi kita membuat kelas selection sort yang dimana kita extend si sorting algoritma, extend to inheritance. Kita di overdrive public void short, membuat void itu dimana kan ini tidak ada tipe pengembalian tapi cuma ngesortir. Terus integer n tipenya integer yang dimana kita samain sesuai sama array-nya, karena array-nya integer. Data length yang dimana data panjang data atau isinya tuh ada berapa. Pertama kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari n-1. Kenapa n-1? Ya karena indeks pertama itu 0, i plus plus min indeks i. Jadi integer itu sebab min indeks sebagai i. Terus perulangan lagi j sama dengan i plus 1. Ini untuk dimana ini perulang untuk membandingkan. Kalau v f j sama dengan min 1 plus 1, j kurang dari n itu kan tadi data length j plus plus. If data j, kalau semisal si j ini kurang dari data minimal index, maka min index sama dengan j. Jadi min index diisi sama si j. Terus kalau sudah beres, maka yang ini akan dikerjakan TMP diisi dengan data min index. Data min index itu diisi sama si data i pindah ke si TMP. Ini selection sort, lalu sequential search. Jadi sequential search itu metode pencarian data yang bekerja dengan cara membandingkan data yang dicari satu persatu secara berurutan hingga akhir kumpulan data, hingga data ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Nah, jadi sequential search itu kayak gini nih. Misal ini tuh data yang dicari itu 12. Dimana di 12 ini tuh kalau semisal si nilainya itu sama, maka kalau si nilainya tuh tidak sama, maka lanjut ke yang ketiga sampai ketemu benar-benar kalau si 12 sama dengan 12 sama. Dan ini untuk kodenya. Oke. Sequential kita extend terlebih dahulu karena ini kan termasuknya si selection searching algorithm. Kita override terus public integer search, kita kasih nama search dengan parameter data. Data sama satu lagi si targetnya. Nah, terus
for integer sama dengan integer i sama dengan 0, terus i kurang dari data length, terus i plus plus, terus nah ini untuk pengecekannya, if kondisinya itu misal si data i sama dengan target, maka return i plus 1. Return 1. Nah, jadi ini class sequential search, extend searching algorithm, karena di extend maka itu override. Kita override public integer search, yang dimana kita dibikin fungsi search karena ada tipe kembaliannya integer data, integer target. Ini parameternya itu membutuhkan si data sama si target. For integer i sama dengan 0, i kurang dari data length dari array data i plus plus. Jika si data i ini sama dengan target, maka kembaliannya itu akan i ditambah 1. Kalau semisal si kondisi ini tidak terpenuhi, maka kembalinya akan min 1. Nah, sekarang kita buat brute force min max. Oke, ini tuh adalah algoritma pencarian search yang digunakan di game teori untuk menemukan waktu dengan cara membaca setiap kemungkinan langkah hingga permainan berakhir. Oke, ini cara kerjanya, yang dimana cara kerjanya tuh membangun pohon permainan ke gameplay yang mencakup seluruh skenario yang mungkin terjadi. Maximizernya pemain berusaha mendapatkan skor tinggi, minimizernya lawan berusaha meminimalkan skor maximizer. Algoritma menurut Oke. Kita akan extend berarti si searching algorithm sama diimplementasikan di min max finder. Terus kita override public void find min max dengan parameter integer data. Terus kita buat fieldnya integer main sama dengan data yang ke 0, terus integer max
dengan data 0. Kenapa 0? Jadi ini tuh untuk menginisialisasikan atau membuat konstruktor for integer sama dengan 0 i kurang dari data range terus i plus plus i plus plus if kondisinya integer if data yang ke i data i kurang dari min tentu saja, maka akan melakukan min sama dengan data i. If data i lebih dari max maka max sama dengan data outprintln kita kasih tahu minimum plus min plus insert integer data target turn insert. Nah, jadi membuat kelas brute force dengan extend search-nya yang diimplementasikan di min-max finder. Terus saya override lalu membuat metode find untuk mencari min-max dengan parameter array data yang bertipe integer. Kita konstruktorin dulu data-datanya, lalu perulangan for yang dimana nanti jikalau si data yang i kurang dari minimal, maka si min ini sama dengan data. Terus jika si data i lebih dari min max, maka si max sama dengan isi data ke i. Nah, kita akan kasih tahu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Terus di override lagi, yang dimana kalau semisal si search ini bakal nge-return min 1. Terus kita buat ngetes semua yang telah dibuat di main app.
kita pertama tuh import terlebih dahulu apa yang telah import Java util. Java util scanner karena kita akan membaca apa sih pengirim dari si pengguna. Terus import Java, karena kita memakai array maka kita import array-nya util.array. Public static void main. Terus kita scanner terlebih dahulu. Scanner sc sama dengan new scanner sysout system dot in untuk membacanya. Kita kasih di sini tahap pertama agar sesuai urutan. Sysout system out print, kita berarti itu tuh tadi tuh kayak memasukkan jumlah angka lalu kita bikin n sama dengan c integer, terus kita bikin array-nya integer sama angka, berarti angka sama dengan new integer n. Ini tuh jadi si n ini tuh sebagai scanner untuk membaca dari si pengguna. Terus si n ini tuh bakal dimasukin ke si array angka. Terus for integer i sama dengan 0, terus i kurang dari n, lalu i plus plus. Terus sysout kita masukkan angka ke i plus 1, terus angka i sama dengan sc next integer. Nah, jadi kita pastinya nanti akan menampilkan yang pertama itu masukkan jumlah angka, di mana n itu sebagai sc next integer, terus angka ini sebagai array yang bertipe integer, lalu penggunaan perulangan for buat kayak masukin si angka yang pertama ini berapa, angka kedua tuh berapa, kayak gitu.
short terus dua selection short selection short salah, harusnya masukin dulu ini ya, this array. Makanya di sini itu bukan bubble short dulu, harusnya tuh list array-nya. List array plus array to string angka arrays min kurang s pilih aktif. Satu shorting, yang dua searching, yang tiga max, terus exit. Lalu ketik
pilih ya. SC. Jadi yang tahap pertama, jadi yang pertama tuh masukkan jumlah angka, terus n tuh dibaca sebagai next integer, lalu angka sebagai array bertipe integer, terus ini string ulang y, maka si ulang ini tuh kan tipenya tuh y, ulang ini tipenya string yang dimana isinya tuh y, while ulang equal ignore case yang dimana equal ignore case tuh kalau misal y besar mau y kecil itu sama aja. Terus raise to string akan di replace sama ini, targetnya kosong, terus pilih aksi. Lalu kita kan ini untuk si menu nanti mau pilih yang mana. String ulang y, string ulang y. Nah sekarang ke menu berarti jika new
Nah, jadi menu sorting, kalau semisal nih si menu ini kan bakal membaca data, menu ini bakal isinya nanti diinputkan. Kalau semisal isinya sama dengan satu, maka kita akan munculkan dulu pilihannya. Terus pilih sort ini akan membaca. Kalau semisal eh, si data sort itu kan tipenya array, integer, kasih angka, diklonin. Terus pilih short ini. Kalau sama sama satu satu kan satu itu bubble short. Jadi pengurutannya bakal memanggil si bubble short ini. Kalau semisal selection short berarti selain satu, maka akan masuk ke selection short. Terus kita akan eh, data short as dengan kondisi, berarti ini menu yang kedua, menu dengan sistem out println, masukkan seperti ininya, nilai yang dicari. Jadi dengan sc integer integer hasil hasil new. If kondisinya hmm,
Sebelum menjelaskan ke menu 3, saya akan menjelaskan menu kedua dulu. Ketika si menu ini terisi menu 2, ini berarti kan terpenuhi, akan memunculkan masukkan nilai yang dicari, terus si target akan membaca dari si next integer, si hasil sequential search. Seperti ini kan metode yang kita telah buat, sequential search. Terus jika si hasil tidak sama dengan min 1, kan nilai ditemukan pada indeks ke bla bla bla. Kalau misal bukan tidak sama dengan ini, maka yang keluar tidak tidak ditemukan. Saya akan membuat menu yang ketiga. Kan yang menu ketiga itu membuat brute force min max, find min max, yang dimana ini ya. Nah, di menu ketiga berarti kan kita cuma manggil si brute force, yang dimana brute force min max itu memiliki find min max yang dimana isi parameternya tuh angka. Buat menu terakhir, menu 4. Ini kan menu 4 tuh yaitu exit. Jadi di break. Nanti untuk mengkontrol si menu-menunya. C. Oke, ini sudah selesai, maka kita akan coba tes pada command prompt. Terus kita mungkin akan buat kelasnya terlebih dahulu. Pertama kita dari atas dulu. Siapa algoritma Java. Oke. Setting algoritma Java. Searching algorithm. Setting, di setting tuh ada bubble short. Short Java. Terus bubble short. Sekarang sequential search. Force max.
Oke, aman semuanya. Terus kita akan lihat pada main, kita kompilasi kita run si mainnya. Nah, main ini semua untuk tujuannya untuk mencoba semua kode yang telah saya buat. Ya, masukkan jumlah angka semisal 5. Angka pertama tuh 5, 34, 98, 67. Nah, kita list array-nya. Kita coba sorting dengan bubble sort. Coba. Wah, ini saya tidak tahu ini kenapa error. Admin app Java 30. Saya lupa ternyata ini harusnya pakai public. Oke, kita coba ulang.
jumlah angka semisal 5. Kita coba sorting. Jadi bubble sort. Nah, akan terurut. Terus misalnya kembali ke menu, ya. Kita coba searching. Yang nilai yang dicari semisal 68. Ketemu, coba ya. Terus kita ke min max. Dan semuanya telah berhasil terjalan semua kodenya. Terima kasih telah menonton saya live coding, dimana ini sangat amat membantu buat saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.